dan kayak sempat ngebandingin gitu, kayak teknik-teknik mereka tuh kayak gimana sih. Nah, aku tuh sempat ya uh, iniin Guais, terus juga Rosdraw juga sempat, tapi bulan ini dan bulan-bulan kemarin aku tuh lagi apa ya, nganalisis coloringnya Sam Dos Art sama WLOP. Nah, kalau Sam Dos Art itu kalau diajarin Pak Irfan kan kita tuh apa ya, value dulu gitu. Nah, kalau dari aku lihat kalau Sam Dos Art tuh dia tuh nggak pernah pakai value dulu, dia tuh langsung ke warna gitu. Mungkin aku nunjukin aja sedikit, sekalian sharing aja gitu. Mungkin masuk. Nah, yang landscape kali ya. Nah, jadi dia tuh kalau aku lihat dibandingin sama yang lain, dia tuh langsung ke warna gitu. Ya, aku liatin dikit-dikit aja. Kayak mana ya? Nah, kayak dia tuh langsung ke warna gitu dan nggak mainin value dulu. Dan menurut aku ternyata setelah apa ya, dianalisis gitu ya, dia tuh langsung ke warna tuh karena kebanyakan dia ilustrasinya tuh based on foto gitu. Jadi dia tuh kebanyakannya ya foto study. Jadi kan kalau dari foto study itu ya kita langsung referensinya dari foto gitu. Jadi warnanya ya nggak usah khawatir soal warna. Nah, kalau WLOP aku lihat gitu ya dan bandingin, dia tuh main value dulu karena dia emang original art gitu. Nah, ini lihat kayak paling value-nya juga langsung di pewarnaan gitu. Nah, gini. Dan hampir semua ilustrasi dia tuh ya mungkin itu kan tadi landscape. Nah, portrait dia juga sama gitu. Langsung ke pewarnaan, langsung ke warna dari si inilah. Tapi kalau udah jago warna mah ya nggak salah sih gitu. Kalau kalian emang udah apa ya, udah ngemaster di pewarnaan gitu, ya nggak salah juga kalau misal kalian nggak apa ya, nggak pakai value dulu gitu, nggak black and white dulu terus di color. Nah, mungkin itu dari Sam Dos Art. Mungkin kalau ada yang mau lihat WLOP, sebentar aku iniin. Kalau dia sih benar-benar dari value dulu, dari apa, dan dia ngerendernya berjam-jam. Itu kayak satu video tuh dia kayak 1 jam kan, terus dia ngirim ke patronnya tuh dia ini apa, 5 video gitu, 5 jam si ininya tuh. Sorry, bentar aku langsung buka filenya aja. Terutama yang portrait sih dia biasanya kayak langsung benar-benar apa ya, langsung ke value gitu. Wait. Ini udah kelihatan lah ya. Di sini juga aku mungkin nunjukin dikit-dikit aja. Kayak kita analisis bareng gitu, proses dia kayak gimana. Kalau tadi kan langsung warna gitu ya. Nah, dia tuh value dulu gitu. Nah, kayak base colornya, dan dia tuh nggak pernah pakai line art. Dari semua ilustrasi yang aku pernah beli dari dia, dia tuh nggak pernah pakai line art gitu. Langsung sketch dia, tapi dia tipis. Dan dia langsung main ke value-nya. Background-nya pun sama gitu, tapi dia biasanya karena focal point-nya tuh portrait gitu ya, dia ya fokus ngerendernya tuh di portrait gitu. Kayak progresnya tuh lama banget karena ya emang berjam-jam gitu. Nah, ini baru dia ngasih warna kayak misal dari rambut dan juga skin tone-nya gitu. Itu terus itu kan video pertama, biasanya ada 5 video. Nah, baru dia ngerender setelah udah ngasih warna gitu ya. Dia mah painting banget sih kalau yang aku lihat. Nah, kayaknya udah keren sih, tapi ini tuh baru render yang kedua. Ini baru render yang ketiga. Nambah detail-detail, tapi ya baru dia di sini fokus ke apa? Ke warna gitu. Nah, mungkin itu aku nunjukin sedikit aja buat apa ya, perbandingan analisis master artis lah yang zaman-zaman sekarang. Karena itu request dari Pak Irfannya gitu. Apa, ngeliatin
apa sih ilustrator zaman sekarang. Nah, mungkin kita langsung ke praktek aja. Ini aku sedikit nunjukin aja apa ya si progres yang sesuai pematerian dari Bapak gitu. Karena kan selama ini aku juga otodidak dan jujur gitu. Kayak selama ini tuh ya nggak pernah pakai apa ya, kayak komposisinya nggak pernah diukur atau gimana gitu, kayak bener-bener jalan aja gitu. Tapi mungkin aku di sini mau nunjukin sesuai prosedur yang benar lah gitu. Nah mungkin pertama karena dari apa ya, dari komposisinya aku pengen yang simpel aja. Kalau kita pakai komposisi yang complicated gitu ya takutnya kelamaan. Kalau biasanya komposisi aku langsung pakai ini sih, guide layout gitu. Dan ini pakai rule of third berarti ya langsung 3. Nah tapi karena ini kita nyari mood boardnya dulu gitu, mungkin landscape. Ini masih kelihatan nggak ya? Sorry belum si Pinterest-nya. Kelihatan Jen. Oh ya siap. Biasanya aku sih kalau mau bikin ilustrasi original ini dulu apa, bikin mood board dulu gitu. Ya ini mah inilah tataan pada umumnya. Nyari-nyari shape atau gimana gitu. Kita bikin mood board-nya real quick. Dan juga karena waktunya terbatas, nggak mungkin bisa detail sih. Ya ini mah ini aja lah kita nyoba-nyoba bareng. Nah, aku nyari mood board buat si shapes-nya gitu. Sorry ya, lagi sakit. Ini mah step ini mah udahlah pada jago gitu ya bikin mood board mah. Mungkin tadi Pak Suryadi juga sempat nunjukin ilustrasi dari salah satu game kesukaan aku, Ori and the Blind Forest itu. Ori and the Blind Forest, sorry. Ori and the Blind Forest. Nah, itu salah satu game apa ya? Keren banget lah ilustrasinya gitu. Kalau kalian main tuh waktu aku main gitu ya, kayak ngelihat si ilustrasi kayak Salfok gitu ke ilustrasinya gitu, buset keren banget gitu, dari warna, dari si environment-nya gitu. Karena di sini kan kalau kalian masih ingat salah satu materi kita yang ini yang color and light kayak harus pakai complementary color gitu kan. Di sini dia tuh complementary semua gitu warnanya. Kayak misal biru dan ungu kan itu complementary gitu. Nah dia tuh khas banget sih pewarnaannya. Jadi mungkin aku mau referensiin dari si game ini. Nah ini mah cocok banget kalau kalian ada yang di sini mau jadi konsep artis gitu. Kayak bikin environment kayak gini tuh ya fun lah gitu. Wait. Nah, mungkin ini cukup aja buat si mood board-nya. Nggak usah perfecting lah ya. Aku set aside ke layar yang lain. Baru kita mulai ke catch thumbnail-nya gitu. Nah, tapi kadang kalau kita pakai si si new guideline dari si Photoshop tuh dia tuh ngeganggu brush-nya gitu. Sebentar aku. Nah, kalau ini lihat, nah kan agak goyang gitu. Jadi makanya aku biasanya bikin lagi aja si garis-garisnya ngikutin si ruler ini loh. Baru kita clear sininya. Position. Kalau dari si mood board-nya
Mungkin aku langsung aja ke si shapes-nya gitu ya. Karena ini kan bukan portrait dan nggak butuh render yang edan. Aku jadi langsung ke si shapes-nya aja. Sambil nyoba-nyoba brush juga. Soalnya kan ini banyak juga sih tekstur kayak gitu-gitunya. Biar disesuaikan sama si konsep forest-nya itu. Nah ini aku mau sharing aja. Kalau kita subscribe Patreon gitu ya, dikasih berasnya tuh banyak banget sampai kebingungan aku nih. Segini gitu buset. Tapi aku pakai lah kalau udah nyoba-nyoba semua dan nemu yang enak. Pasti ini pakai. Ini jangan lupa di opacity-nya kurangin. Baru kita ke shapes-nya. Ini rule of third. Separation-nya aku mau foreground, midground, sama background seperti biasa. Tapi mungkin aku bikin yang midground-nya dulu karena jadi focal point-nya gitu ya. Pohon-pohonnya. Di sini aku ngeiniin si shapes dari si pohon-pohonnya gitu. Ngeliatin doang shapes dari si pohonnya. Dan ini ya masih sketch gitu, masih nyoba-nyoba. Terus kalau dilihat di sini environment dari forest fantasi itu biasanya batu-batuan itu gede-gede gitu. Jadi sih di midpoint-nya gitu. Nah, tapi biar nggak terlalu flat horizontal gitu ya, jangan lupa adain si eye movement-nya itu yang kata Pak Irfan. Apa sih? Ya eye movement lah gitu, ritmenya. Nah, ini untuk mid ground-nya abu-abu lah ya. Tapi kalau kita main dari value tuh, kita bisa nentuin misal, ini kan aku abu-abu ngasal gitu. Belum tahu kalau misal di background sama di foreground tuh seberapa tua. Nah, makanya kalau di masih abu-abu kan kita tinggal nurunin atau naikin si brightness-nya gitu. Jadi ya enak lah gitu. Nah, tapi kan ini si pohon tuh lebih lebih maju daripada si background yang ini. Daripada si objek itu. Jadi makanya aku yang belakangnya agak mudahin, sorry, salah. Nanti di rendernya mah inilah. Ini mah baru nge-sketch si thumbnailnya gitu. Terus di ini aja. Sorry ya, ini ngebut BTW. Terus mungkin di blend ke si sketch-nya. Nah, udah kelihatan shapes-nya lah ya. Tusuk bro. Nah, kalau udah kelihatan background-nya, aku mau bikin background-nya. Aduh, sorry. Kalau background-nya kan itu karena ini rencananya sih deep space gitu ya dari si types of space-nya. Jadi objek di belakang si midground tuh ya lebih mudah gitu.
Terus aku bikin layer baru di bawah si mid ground. Jangan lupa dinamain karena aku suka lupa. Mid ground. Buat dari backgroundnya sendiri masih sama, bikin batu-batuan. Dan aku lihat di sini masih batu-batu. Dan ini masih jauh dari texturing ya, karena kalau texturing itu prosesnya ya di rendering gitu, masih jauh banget. Ini masih nyari-nyari si komposisinya sama si sketchnya. Kalau mau nambah-nambah nyari-nyari shading dari sekarang juga boleh banget. Terus kayak mau nambah tekstur kayak biar nggak terlalu flat gitu ya. Makanya aku pakai brush yang aneh-aneh gitu, nggak cuman si round brush kadang. Soalnya karena kalau si round brush doang tuh agak bosenin kadang gitu. Nah terus backgroundnya masih di background, aku mau bikin objek di belakang si batu ini lagi, tapi berarti pakai warna yang lebih gelap. Warna yang lebih terang. Dan ya feel free buat di kayaknya aku salah layer. Enggak deh, yang benar. Iya salah layer. Ya udah, tinggal di cut. Ini background. Ini kalau misal terlalu kegedean gitu ya, soalnya kan ini masih ada mau backgroundnya gitu, tinggal dikecilin aja. Baru aku mau nambah detail pohon-pohon lagi. Ini pohon sebelah sini berarti agak ke sini. Di Zoom bisa nyalain lagu nggak sih? Kalau nggak salah bisa deh. Bentar. Udah dari Spotify weh. Kelihatan ya, maaf. Ntar aja. Aku nggak biasa kalau nggak pakai lagu. Karena itu kan masih shape gede gitu ya. Kayak belum nambahin detailnya, tapi ya yang penting si komposisinya masih udah enak dulu gitu. Ini mungkin aku baru nambahin si ranting-ranting pohon yang kecilnya gitu. Soalnya ini masih gede-gede, apalagi tadi objek si batu-batuannya lah. Baru kalian boleh nambah-nambahin detail. Ini sebelah ini masih kosong, jadi aku mau nambahin di si mid groundnya. Ada pohon gitu, detail sedikit. Warnanya mah biarin aja dulu ya.
baru kita ini kalau udah kelihatan si thumbnailnya dengan jelas. Nambah detail lagi. Sini aku lihat kalau dari konsep art forest tuh ada pohon-pohon kecil juga, kurang detail. Terus itu salah layer lagi kan. Kayak aku nambahin detail lagi di backgroundnya. Walaupun background juga nggak apa-apa banget ditambahin detail gitu. Nah ini baru udah agak kelihatan sedikit si thumbnailnya gitu. Nah baru kita ke foregroundnya alias yang paling depan. Yang paling depan biasanya yang paling tua dan yang paling apa ya bikin ininya lah. Sorry aku minum ini dulu. Baru kita bikin yang foreground. Nah di foreground ini aku lihat sih kalau dari si konsep art si Ori and the Blind Forest tuh dia biasanya ada objek yang paling depan tapi kayak ngeblur gitu loh. Jadi aku mau coba, dan biasanya mereka paling tua dan nggak akan ada detailnya sih tapi nanti di blur gitu. Kenapa aku bikin ininya bengkok gitu ya, biar ada eye movementnya sedikit. Nah kan dari tadi si pohonnya ke atas, nih aku bikinnya agak nyeleneh lah, agak ada movementnya. Nah kalau sampai ngehalangin si objek-objek mid groundnya juga nggak apa-apa banget. Nah kan nanti di blur. Nah dari si hasil blur itu tuh nanti bakal masih ada kelihatan gitu si efek blurnya tuh masih ngeliatin si mid groundnya. Terus baru ini kan kayak cuman gini doang. Nah nanti baru tambahin detail-detail. Jadi kalau dari aku sendiri sih teknik pribadi gitu ya. Kalau bikin objek ya bikin si shapes utamanya dulu baru ke detailnya. Kayak kan kadang orang tuh suka bingung sama detail gitu. Detail tuh ya munculin lah kalau udah ada si basic atau ya si main objeknya gitu, si main shapes-nya. Dan kenapa aku milih forest karena ya di sini kita bisa analisis shape sama si analisis si ritme sama si deep space-nya tuh bisa banget kalau dibandingkan misal aku bikin si landscape-nya tuh cuman awan doang terus pegunungan gitu. Itu kan kayak langsung fokus ke ilustrasi si awan aja gitu, awan sama langit gitu. Itu kan kayak kurang bisa iniin analisis si shapes bentuk-bentuk objek gitu. Nah, kalau forest itu karena aku waktu SP tuh kebanyakan gambar ini sih gambar forest gitu. Saya kan disuruh gambar-gambar fantasi, makanya forest tuh ya inilah contoh yang bagus untuk ngegambar, ngelatih shapes gitu, belajar shapes.
Nah, bakal banyak detail yang dipelajarin sama kita pengerjaan si ini gitu. Terus ini kan foreground-nya baru satu nih. Baru aku bikin yang kedua sebelah sini, tapi nggak akan setebal yang sebelah kiri. Nah, di sini udah di midground-nya udah ada pohon yang lumayan gitu, detail. Lumayan ada shapes-nya. Terus karena ini terlalu kosong, ada ranting lah gitu atau gimana. Kalau lihat dari referensi gitu ya. Ini baru boleh nambahin detail. Dan juga mungkin sedikit sharing doang. Apa aku ngedownload banyak banget brush dari ya beli gitu ya. Dari berbagai macam ilustrator di mana-mana dan itu ya apa yang ngaruh lah lumayan. Tapi ya kalau kita si basicnya masih kurang kuat tapi apa ya bergantung pada brush juga itu nggak ngaruh gitu si brush tuh. Tapi kalau kalian udah apa ya udah nyari-nyari dan udah matang gitu ya mainin brush tuh ya seru lah gitu kalau aku pribadi. Ini baru kelihatannya kayak kurang tua si backgroundnya, terus mungkin biar sininya kelihatan agak dikesinihin. Nih pohon ini kan tapi jadinya kepotong. Karena dia masih warnanya belum rata, aku pakai color overlay aja. Nah, baru kita decide yang tadi aku bilang. Jadi kalau kita dari apa ya warnanya belum rata juga nggak apa-apa banget. Karena ya nanti diiniin. Nah, di copy layer. Soalnya kan tadi mungkin berasnya apa ya nggak pekat gitu ya. Jadi harus di double layer. Dan yang background juga sama, warnanya disamain lebih mudah. Ini yang mana? Oh, salah layer ya. Nah, karena dia ini masih patchy gitu ya kalau di bahasa make up-nya. Jadi iniin aja. Nah, ini untuk thumbnailnya komposisinya udah bisa dimatiin kalau mau lihat apa udah oke atau belumnya. Tapi karena menurut aku sih ini si background-nya masih kurang gitu ya. Jadi aku tambahin lagi. Terus si foreground-nya aku geserin biar karena ini nih bisa dilihat si sebelah sini tuh masih kosong gitu kan dan mau diisi sama background yang terakhir gitu karena ini deep space jadi banyak ini apa salah layer bro. Karena dia masih terlihat kosong aku mau nambahin background kedua gitu atau yang paling jauhnya lah si objek paling jauhnya dan warnanya paling muda abu muda gitu. Mungkin aku kalau di sini ngelihatnya ada kayak si pohon yang paling detail lah gitu. Dan biasanya background gini kepake banget kalau misal tadi kan aku bilangnya konsep art gitu. Dan kalau aku di sini lihat dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih paling banyak tuh interestnya ke karakter desain gitu atau mungkin bikin kayak space art kayak gitu-gitu. Nah, tapi
kalau kalian lihat splash art kan itu biasanya suka ada background nih. Nah backgroundnya tuh ya fantasi kayak gini gitu. Apalagi bisa si splash artnya tuh buat game. Walaupun si vokal main vokal poinnya tuh ya si karakternya, tapi ya si ilustratornya tuh aku lihat misal kayak ilustrator Indonesia siapa ya yang bikin splash art, si Billy sama si Prima adalah dari aduh aku lupa namanya apa. Pokoknya mereka jago bikin background juga gitu, environmentnya gitu. Jadi ya nggak salah sih belajar ini, walaupun dulu aku sempat kayak ngapain belajar background ya gitu, tapi ya seru. Ini baru tambahin ranting-ranting yang menjuntai. Nah karena udah apa ya, udah lumayan enak sih ininya, aku hapus sih komposisinya dan aku lanjut ke detail si shapes-nya gitu. Walaupun misal kayaknya si ini tuh masih belum enak si mid ground-nya. Baru kita pakai brush yang buat detailing. Kayak di sini ceritanya mau sungai nanti pas pewarnaan. Aku mau ke bawahin sedikit. Dan si background pertamanya mau dihapus biar ada sungai kedua. Sungai atau danau apalah, kalau di forest itu kan suka kayak gitu. Nah kalau udah enak nih si emang belum di save. Udah enak si thumbnailnya, baru ke detail lagi. Tadi kan detailnya baru dikit gitu. Ini aku mau nambahin detail-detail lagi. Kayak brush yang teksturnya unik lah. Nah kalau udah buset, kok salah sih ini. Nah kalau udah enak si thumbnailnya, baru kita ke pewarnaan itu. Kenapa pewarnaan dulu? Belum ke bukan pewarnaan, sorry, si value-nya dikasih eh si objeknya dikasih value dulu gitu. Kenapa belum ke pewarnaan? Soalnya ini kan masih flat aja gitu si pewarnaannya, si value-nya. Makanya kita baru kasih tekstur yang nunjukin si value-nya gitu, si datang arah cahayanya. Ini kan kayaknya cahayanya coba kita mulai dari si mid ground deh. Nah ini baru ini kan udah enak nih si abu-abu ininya. Ya berarti tinggal misal aku mau ngewarnain si yang mid ground gitu. Ini kan warnanya ini. Ya tinggal tambahin si abu muda aja gitu. Dan ini tuh
tinggal mainin tekstur, nyoba-nyoba aja gitu. Ini aku juga sambil nyoba-nyoba. Kalau kurang terang ya tambahin inilah. Cahayanya dari atas kayaknya, biar apa ya, si objeknya kelihatan pisan. Terus kayaknya kalau masih kurang enak si shapes-nya juga ya tinggal tambahin gitu. Yang kurang batu, kayak kosong teing gitu bro. Baru batu lagi, baru kita tambahin lagi ke tekstur tadi. Nah, karena kalau kalian lihat di si background yang aku buat ini kan ada pohon sama batu nih. Aku mau misahin si dua objek ini gitu. Nah, si batunya pun aku pengen pisahin. Jadi ya aku coba warnain batu yang paling tengah dulu. Pakai lasso tool biar langsung ke select gitu ya. Terus baru kita warnain. Baru pakai blending brush. Lah, kayaknya blending brush yang khusus. Nah, ini kan kayak kalau udah ditambahin pakai lasso tool kayak gini kan jadi kelihatan gitu si batu yang pertama sama batu yang kedua. Kalau tadi kan masih terlalu flat. Ya makanya aku pakai lasso tool terus kayak diwarnain satu-satu. Nah, baru aku batu yang kedua. Pakai lasso tool lagi aja. Warnain lagi baru. Lupa kalau kalian misal nggak mau keluar garis ya pakai ini. Ini mah basic Photoshop lah. Nah itu kalau misal karena dia nggak enak gitu ya, tinggal di zoom in terus ditambahin. Detailingnya gitu. Nah si batu yang belakangnya juga sama. Aku pisahin gitu ya. Yang pertama mungkin batu paling belakangnya. Karena dia batu paling belakang ya shadow-nya ya paling banyak. Nah, baru batu yang ini. Kalau mau nambahin highlight juga boleh langsung. Kayak tekstur gitu. Biar nggak terlalu inilah. Tapi biasanya kalau aku lihat sih, kalau di batu-batu suka nambahin tekstur lumut gitu. Tapi nanti itu mah pas coloring aja. Kalau ini ya value-nya lah biar si setiap bentuknya tuh inilah menonjol gitu. Nggak nabrak karena masih flat warnanya satu sama lain. Karena masih abu. Nah, itu untuk batu. Karena ini asa tua gitu ya, jadi mungkin si mid ground yang ini aku tuain lagi. Kan jadi ini. Dan foreground-nya atau yang paling depannya aku paling lebih tuain lagi. Nah kan jadi kelihatan banget kontrasnya. Ini kayaknya kurang bawah.
Dan karena ini aku lihat si batunya tuh apa ya, ada yang lebih di belakang gitu ya, berarti aku ini ada yang lebih depan, lebih tuain gitu. Nah, atau enggak ya yang satu lagi lebih mudahin. Berarti ini paling muda, kurang muda gitu. Nah, ini tuh kita tadi tekstur belum di save si tekstur batunya, baru kita move on ke tekstur pohon. Coba-coba dulu, bolehlah. Aku langsung ke highlight-nya. Ini belum nambahin daun. Baru ke shading. Itu mungkin sedikit untuk si pohon. Baru kita ke pohon yang paling depan. Karena dia hitam banget, berarti tinggal dikasih highlight gitu. Dan langsung highlightnya yang ngadep sini. Kayaknya terlalu tua sih. Bentar. Kita coba agak mudahin biar nggak terlalu hitam. Ya udahlah, hitam aja dulu, nanti juga diinin. Nah, baru kita mainin di tekstur gitu, karena ini kan aku kebiasaan pencet save. Ada airnya belum nih gitu. Mari kita mungkin bikin si airnya gitu. Tadi ada brush air kalau nggak salah. Oh, nice. Ya, nyobain aja dulu gitu. Ini kan belum masuk ke color, jadi tidak sempurna pun tidak apa-apa. Karena ada objek yang memantul, semakin tua si airnya. Blend dikit. Dan ini pun biar ada efek airnya gitu, cipratan airnya yang aku blend juga. Nah, ini baru kita bisa ke detailing. Ini kan kayak ada area-area yang inilah yang kurang enak dilihat. Makanya harus masuk ke detailing. Ini tinggal dibersihin aja, di clean up gitu ya. Nah, baru karena ini mungkin kayak masih gelap di sini gitu ya, kita boleh nambahin, ini kan air nih, background water gradient. Biasanya aku sih kalau udah kayak gini nambahin gradient. Misal kayak ini kan kayak kosong di sebelah kiri tuh, jadi aku tambahin soft airbrush. Kan jadi kayak nggak bolong sih. Nah, terus ini biar ada efek-efek
kabutnya aku agak mudahin. Ya, not bad lah. Kayaknya aku bad di sini nih. Kayak kurang detail aja. Nah, baru kita masuk ke detailing tuh ya kalau udah si thumbnailnya enak gitu. Baru kita masuk ke detailing. Si rantingnya kan tadi buset gede banget. Nah, baru kita bisa masuk kayaknya ke mau nambahin detail apa gitu. Karena ini kan kayaknya aku kayak masih kosong-kosong gitu. Mau nambahin di sebagai background aja. Aku lihat di sini sih ada kayak batu-batu lonjong gitu. Ini bisa langsung lasso tool ya kan, tadi kan aku pakai brush nih ngebikin si shapes-nya tuh. Kalian juga bisa langsung pakai lasso tool gitu kalau misal si bentuknya tuh udah kebayang. Dan ini karena paling belakang ya warnanya ini apa? Abu-abu paling muda. Terus sama kayak tadi juga kita beri gradient dan apa si value di si shapes-nya. Kurang tua bisa tambahin. Sama yang belakangnya juga. Nah yang ini juga. Tapi jangan sampai terlalu tua sampai apa ya nyatu sama si ranting yang di depannya. Nah mungkin segitu dari si background detailingnya. Nambahin ini dikit lah. Nah baru kita bisa masuk ke coloring. Bentar. Dokumen ya. Apa sih? Oh, Digi. Biar nggak hilang. Kita masuk ke coloring. Kayaknya aku mau nyoba warna ini nih. Nah, kalau misal kalian mau pakai foto referensi kan nggak apa-apa banget. Tapi kalau biar misal nggak mau terlalu sama gitu ya, aku biasanya pakai kamera raw filter buat dimodifikasi dulu lah sebagai referensi warnanya. Nah, misal ini kataku pinknya kurang menjadi oranye atau jadi tuh bisa kayak gini. Kayak dimodif dulu gitu sih referensi warnanya. Nah, ini not bad. Nah, baru kita masuk ke coloring. Gimana coloringnya? Biasanya aku tentuin dulu si background belakangnya. Ini kan masih putih nih. Coba kita warna ini. Dan ini pun aku ini ya, kayak nyoba-nyoba gitu. Ups, lama. Nge-lag brushnya. Salah si backgroundnya warna itu. Terus akhirnya kan ini warna hijau nih. Ini aku pindahin aja dah, biar nggak ngeganggu. Jadi side by side. Nih, jadi nggak ngeganggu di sininya. Terus si airnya kita pakai warna hijau. Kayak kata Pak Suryadi gitu, harus banyak warna.
Ini hijaunya jadi kayak hijau berlumut, jadi mungkin aku tambahin turquoise karena kan di sini juga ada. Atau langsung milih di sininya. Nah, terus si waternya juga masih putih, kita tambahin ini. Nah, kalau aku cara ganti warnanya kalau yang nggak ada tekstur gitu ya pakai ini aja. Pakai brush biasa. Atau color balance. Nah, terus si foreground itu mana apa sih ini? Kayak ungu-ungu gitu kan? Enggak ungu mah si efeknya. Kita coba-coba aja. Di hide dulu layernya sama aku. Terus kita pakai foto filter biar kelihatan. Kayaknya hijau lumut terus nanti dia ngasih soft light ungu deh kayaknya. Terus ininya warna biru kalau dilihat dari sini. Kamu lihat nah ininya warna kayak Tosca muda gitu. Nah ini karena masih hitam gitu ya, kita pakai langsung warnain biru. Birunya ini kayaknya ini terus backgroundnya kayaknya kagak nyambung. Tapi kalau putih kayaknya sih. Lah, sedih banget. Ya ampun, Photoshop aku suka gini terus sedih banget. Bentar. Sorry. Ada ini sedikit gangguan sedikit, aku ini dulu. Apa ya suka gini tahu? Kayak wait. Screen dulu. Tuh kan? Kayaknya resolusinya aku kecilin dulu. Baru. Nah, baru. Coba kita backgroundnya iniin. Coba-coba gitu. Apakah kalau putih aman?
Lumayan sih, not bad. Nah, di pohonnya aku mau nambahin color balance. Baru kita atur-atur warnanya baru di sini gitu. Ini lumayan enak. Ini di back si airnya kurang. Nah, ungu keren. Kayaknya. Nah, bolehlah. Tapi mungkin nggak seini. Tua lumayan sih. Nah, akhirnya karena objek lain udah biru gitu ya, kita buat komplementari. Jadi ya, coba kita ikutin si warna pink. Nah, mungkin kalau dari sini kita udah boleh mulai nambahin si tekstur gitu. Texturing, misal ini kan mid ground-nya kayak apa? Ada rumput-rumputnya kan. Nah, di sini kan aku belum nambahin. Nah, baru boleh kalian nambahin di sini. Nah, warnanya juga mungkin kita udah nggak usah. Kita coba-coba sendiri aja. Ini turquoise kurang enak kataku. Nah, ini rada nyambung lah. Nah, di sini baru kita nambahin tekstur. Mana tadi ada kayak apa tekstur rumput gitu-gitu. Nah. Nanti ini kan agak berantakan nih, tinggal di brand aja sih. Nah. Dan mungkin mau bentuk lain juga nggak apa-apa. Misal di atas-atasnya gitu, biar ini kan kayak terlalu polos pisan. Mau nambahin si tekstur rumput di batu-batuannya mangga kan kayak tadi aku bilang ada lumut-lumutan gitu. Terus tinggal di blend kalau terlalu ini. Ups. Tapi kalau di air biasanya lebih apa ya, ke blend gitu. Enggak sih, nggak enak. Terus di sini-sininya misal oh, nice. Kayak biasanya sih kalau semakin keluar gitu ya nggak semakin detail, tapi ya bolehlah coba-coba aja. Oh, aduh maaf. Nah ini ya kan ini fantasi gitu, jadi kayak batunya berbulu atau gimana lah, bebas. Baru kita nambahin efek-efek kayak misal soft light atau color apa color dodge gitu, itu kan yang bikin ngaruh banget. Nah ini aku baru kayaknya si foregroundnya masih kurang, apa backgroundnya, terus warnanya juga terlalu ini, coba kita ganti. Nah ini boleh lah. Nah, not bad. Nah terus biasanya aku kalau ini gitu ya, karena ini yang tadi aku bilang aku pakai blur dulu gitu biar nggak terlalu ini.
focal point-nya. Terus di-adjust. Malah jadi aneh. Ya udahlah. Nah, ini biasanya aku nambah di double layer gitu ya untuk si foreground-nya. Terus aku blur yang paling depannya. Nah, tapi blurnya bukan ini sih, blur yang motion. Biar ada pergerakan gitu. Nah, ini baru di opacity-nya kurangin. Nah, baru di sini kita main render. Nah, tapi kayaknya background-nya aku, aduh sorry, perfeksionis banget. Kayak, jadilah, udahlah. Bentar, ganti aja dikit. Kalau aku lihat di sini sih, ada tint-nya dikit banget gitu. Kayak dunia Barbie. Nah, aku biasanya di sini kan udah lumayan enak gitu lah. Sebenarnya ini masih jauh sih, tapi ya karena kita waktu terbatas dan udahlah bentar lagi gitu. Kita layer terus merge visible gitu. Nah, ini renderan pertama. Terus biasanya aku di sini ya render lagi gitu ya dengan banyak tekstur, tapi karena kita waktu terbatas pakai efek-efek aja. Biasanya aku pakai airbrush terus ke soft overlay lah biasanya sih biar kalau mau vibrant banget. Kayak misal nah gitu ada warna-warnanya. Biar lebih fantasi gitu sih feel-nya tuh. Ini kan ganti-ganti warnanya juga. Terus buat si background-nya warna pink tapi jangan terlalu ini. Terus ini. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin kalau terlalu ini pakai soft light, color dodge cobain, tapi opacity-nya kurangin. Ya itu mah inilah setting-setting sendiri gitu. Dan kalau misal mau nambahin atau gimana gitu ya, ini lagi aja kamera raw filter. Kayak misal kayaknya highlight-nya kurang. Nah, ini kan jadi lebih misterius gitu. Atau gimana, ini kan bisa dioptimalisasi lah di Photoshop gitu. Warnanya juga boleh diedit di sini. Like, jadi makin macam-macam gitu. Sebenarnya mah jadi ini banget sih apa, ngubah banget warnanya, tapi ya ini mah terserah kalian aja. Dan gitulah, kalau kalian misal mau nambahin objek, misal kupu-kupu atau gimana gitu ya, sedikit aja, biar nggak sepi ting. Mangga gitu, ini mah di bagian detailing. Dan juga yang bikin salah satu ngaruh tuh sih si ini sparkle. Kalau kalian punya brushnya gitu ya, dan ini biasanya sih banyak juga yang free pakai sparkle. Nah, ini tuh aku biasanya pakai di finishing dan biar nggak polos ting gitu. Nah, ini tuh kecilin tapi nah kayak dikit aja gitu. Dan ini biasanya di overlay modenya atau di color dodge. Ini aja lah, ini mah kalau Photoshop mah kalau kalian familiar sama Photoshop ya apa coba-coba aja gitu efeknya. Nah, mungkin segitu aja buat si demonya. Maaf kalau kelamaan karena emang aku ngebut banget. Apa ya? Mungkin sebelum aku tutup apa ada yang mau nanya atau mungkin mau minta brush? Bebas mau nggak sebelum kita tutup. Mau nanya dong Teh Gina. Mangga, Ibu Masita, Ibu Art ini. Bukan, sorry. Mangga, kenapa? Gimana? Ini, apa buat yang kayak brush khusus, apa sih namanya? Landscape kayak gini menurut kamu paling bagus punya siapa? Boleh dari Patreon atau yang gratisan juga boleh gitu. Kalau yang aku download selama ini sih, ini kan biasanya mereka tuh
ada macam-macam gitu. Ayo kita lihat Patreon deh. Kita lihat. Ini masih enggak share screen ya. Nah, kalau di Patreon aku tuh sempat beli berasnya si Rosdraw sama si kalau kita nge-subscribe sih Patreon per bulan gitu ya. Jadi mereka tuh biasanya dua tipe nih. Ada yang mereka ngejual si berasnya gitu ya di Gumroad. Nah, biasanya lebih mahal sih. Kayak misal berapa gitu untuk berapa set. Nah, atau enggak kalau kita nge-monthly subscribe, kita auto dapat berasnya, dan biasanya berasnya tuh langsung dapat segini. Nah, si Rosdraw tuh aku waktu itu beli satuan gitu dia, dan itu dia udah satu paket untuk semua gitu katanya, kalau dari si deskripsi yang dia bikin, mau itu dia bikin potret ataupun landscape. Nah, tapi bisa dilihat aja dari si package berasnya tuh ada berapa, terus kayak fungsinya apa aja gitu ya. Nah, kalau dari aku pribadi sih paling lengkapnya si WLOP, tapi dia tuh kalau kebanyakan tuh jadi pusing gitu loh, jujur banget. Kayak aku pas buka, buset ini yang mana aja gitu. Dan sampai sekarang pun aku walaupun udah beberapa bulan ini udah nge-subscribe ke dia gitu ya, belum ke explore semua berasnya. Jadi kalau menurut aku mah paling lengkap sih si WLOP. Kalau si Sam juga lengkap, tapi ya dia nggak nyediain aneh-aneh banget gitu, nggak selengkap dia. Tapi ya dari namanya juga kayak ada Chinese gitu kan. Tapi ini mah emang harus dieksplor aja sih. Kalau aku pribadi sih nge-recommendnya dia, soalnya dan lengkap pisan. Kayak nggak, sampai sekarang aja belum ke-explore semua. Itu sih, semoga terjawab Mas Cita. Ya, sip. Makasih. Sama-sama. Keren. Mangga yang lain apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Mungkin kita cukupkan aja untuk sesi kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kelamaan gitu ya dari sesi demonya. Nanti mungkin untuk tugas kata Pak Irfan, alhamdulillah nggak ada. Dan langsung ke UTS, tapi nanti UTS-nya mah kita iniin lagi aja. Aku obrolin lagi dulu sama Pak Irfan sama Pak Suryadi. Kemungkinan besar sih yang bikin itu cover buku yang kalian dari cerita kalian gitu. Atau nanti mungkin kalau beda lagi juga nanti aku langsung update aja ke kalian dan juga ngasih tahu ke PJ masing-masing kelas gitu ya. Kita stay on touch aja. Mungkin sekian untuk kuliah hari ini. Thank you banget semuanya dan juga sehat-sehat.